Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur balok. Sebelum kita masuk kepada materi unsur-unsur balok, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih bentuk balok itu. Nah, coba kita perhatikan di sekitar kita. Banyak banget benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok, seperti buku, kotak susu, batu bata, kardus air minum, dan ada spons yang biasa ibu kita pakai untuk cuci piring ya. Dan masih banyak lagi benda-benda yang lainnya yang berbentuk balok. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih, apa aja sih unsur-unsur yang terdapat pada balok dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita akan buat baloknya terlebih dahulu. Kita klik segmen, lalu kita buat titik A ke titik B, lalu dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan dari titik D kembali lagi ke titik A. Selanjutnya kita buat poligon sama seperti tadi, dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan kembali lagi ke A. Nah, ini masih dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya kita akan buat balok dengan 3 dimensi dengan cara klik view, lalu kita pilih 3D graphics. Selanjutnya kita klik extrude to brush. Kita klik di sini dan kita misalkan dengan 6. Selanjutnya kita buat text box, klik text box, kita ketikkan balok, lalu kita pilih, karena tadi kita masukkan 6, maka kita pilih beams key 1,6. Maka apabila kita klik ini, apabila kita klik ini, maka baloknya akan hilang. Kita bisa menghilangkan grafiknya agar terlihat lebih enak. Kita hilangkan ini, dan kita bisa merubah warna pada balok. Dan setelah kita rubah warnanya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita cek box balok, apakah ada yang masih tidak berfungsi. Nah, ternyata rusuk dan titik sudut masih muncul ketika checkbox di-off-kan. Oleh karena itu, kita harus menghubungkan rusuk dan titik sudut pada checkbox balok. Caranya dengan kita melihat nama dari checkbox balok, yaitu dengan klik kanan, kita pilih object properties. Nah, nama dari balok tersebut adalah J. Kemudian kita harus ketikkan J pada rusuk dan titik sudut yang masih muncul, yaitu misalkan kita pilih rusuk yang ini, lalu kita pilih advance, kemudian kita ketikkan J, kemudian kita buat
titik sudut pada checkbox dengan cara klik checkbox, lalu kita klik di sini. Captionnya bisa kita tulis dengan titik sudut. Kemudian kita tuliskan pada checkbox titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita hubungkan semua titik sudut dengan nama masing-masing titik sudut pada checkbox. Caranya, misal kita akan menghubungkan titik sudut A dengan checkbox A. Kita klik checkbox A, kita lihat namanya adalah L. Kemudian kita klik titik sudut A, lalu kita ketikkan di condition to show object, kita hubungkan nama checkbox boxnya adalah C, dan cara menghubungkannya yaitu dengan mengetikkan huruf dan 2 kali. Jangan lupa dengan huruf kecil, kemudian kita enter. Maka titik sudut A sudah terhubung dengan checkbox A. Selanjutnya kita akan membuat rusuk checkbox. Contohnya kita klik checkbox, kita klik di sini, kemudian kita ketikkan nama dari rusuknya. Setelah itu, untuk membuat rusuk, kita bisa menggunakan segmen garis. Kita klik segmen, misalnya kita akan membuat rusuk dari C ke D. Maka kita berikan segmen dari C sampai ke D. Setelah itu, rusuk yang telah terbentuk bisa kita warnai. Kita ganti warnanya dan lakukan pula pada rusuk yang lainnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan rusuk pada balok dengan rusuk checkbox. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, jangan lupa kita juga hubungkan checkbox rusuk dengan checkbox AB sampai AE. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah membuat rusuk, kita akan membuat sisi balok. Caranya, kita ketikkan checkbox sisi dan kita ketikkan sisi yang ada pada balok. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita klik polygon. Misal kita akan membuat sisi ABCD, maka kita klik di sini, lalu ke B, ke C, ke D, dan kembali lagi ke A. Setelah itu kita bisa menebalkan dan merubah warna pada sisi ABCD yang telah terbentuk.
maka sisi ABC, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita hubungkan setiap sisi pada balok dengan masing-masing checkbox. Contohnya, kita klik checkbox balok dan kita lihat namanya A2. Setelah itu, kita klik sisi EFGH, kita klik Advance, kita hubungkan checkbox balok dengan sisi EFGH. Jangan lupa kita pula hubungkan checkbox sisi dengan checkbox sisi ABCD sampai sisi BAEF. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat diagonal sisi. Caranya seperti biasa, kita ketikkan checkbox diagonal sisinya. Setelah itu, kita klik segmen. Misal kita akan membuat diagonal sisi GH. Maaf, maksudnya GD. Setelah itu, kita bisa merubah warna pada diagonal sisi balok. Setelah itu, kita buat pula pada diagonal sisi balok yang lainnya. Jika sudah, jangan lupa kita hubungkan diagonal sisi dengan checkbox. Setelah itu, dihubungkan pula checkbox diagonal sisi dengan checkbox diagonal sisi AC sampai AF. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat diagonal ruang balok. Seperti biasa, kita ketikkan checkbox diagonal ruang. Setelah itu, untuk membentuk diagonal ruang, caranya sama seperti membuat rusuk. Tetapi, untuk segmen, kita tarik dari titik A ke G, B ke H, C ke E, dan D ke F. Jika sudah, kita hubungkan lagi diagonal ruang balok dengan checkboxnya. Selanjutnya yaitu kita membuat bidang diagonal balok. Seperti biasa, kita ketikkan pada checkbox bidang diagonal dan semua bidang diagonal pada balok. Setelah itu, caranya seperti kita membuat sisi, yaitu dengan menggunakan poligon. Jika sudah, maka jangan lupa juga untuk menghubungkan dengan checkboxnya. Setelah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita membuat jaring-jaring pada balok. Caranya seperti biasa, kita ketikkan terlebih dahulu jaring-jaring pada checkbox. Selanjutnya, kita pilih net, kita klik, dan kita klik di sini. Maka jaring-jaring sudah terbentuk. Ini bisa kita pindahkan.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsur balok yang telah dibuat. Yang pertama yaitu titik sudut. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk. Terdapat 8 titik sudut pada balok. Unsur selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk adalah garis potong antara sisi-sisi balok. Balok mempunyai 12 rusuk. Seperti kita lihat, terdapat rusuk AB. Kita perhatikan rusuk yang berwarna hijau. Kemudian terdapat sisi. Sisi atau bidang pada balok adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang balok. Balok dibatasi oleh 6 buah sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Yaitu kita perhatikan sisi A, B, C, D sampai B, A, E, F. Unsur balok selanjutnya yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi. Terdapat 12 diagonal sisi pada balok. Selanjutnya, diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Terdapat 4 buah diagonal balok. Selanjutnya, bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok adalah bidang yang melalui 2 buah rusuk yang berhadapan. Terdapat 6 buah bidang diagonal balok. Yang terakhir yaitu jaring-jaring. Jika kita buka bangun ruang balok, maka akan terbentuk jaring-jaring seperti berikut. Sekian pembahasan mengenai unsur-unsur balok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.